Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Niko ataupun Bu Henry bisa kemudian menjawab. Ini mengenai nomenklatur sendiri, ada catatan tersendiri tidak kemudian dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden? Pak Niko terlebih dahulu. Ya, saya kira ada beberapa hal yang ada elemen of surprise ya, karena ternyata perubahannya tidak dilakukan atau tidak terjadi. Misalnya kemarin sempat kuat itu ya, akan ada yang namanya Menteri atau Kementerian Infrastruktur. Tapi tetap namanya sekarang menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian akan ada Kementerian Kedaulatan Pangan. Ya, tapi ternyata tetap aja kementeriannya menjadi Pertanian, Kelautan, dan juga Perikanan seperti itu. Jadi yang dirubah cuman saya kira misalnya pendidikan ya, pendidikan, kebudayaan itu dipecah. Kemudian yang lain agraria, tata ruang itu hanya membesarkan dari APBN untuk kemudian menjadi kementerian seperti itu ditambah dengan tata ruang. Tapi kita belum tahu sebenarnya nanti Direktorat Jenderal mana atau bagian divisi mana dari kementerian apa yang ditarik ke dalam kementerian tersebut atau akan dibikin baru, misalnya divisi-divisi di bawahnya Direktorat Jenderalnya. Ini saya kira tentu mestinya besok setelah sidang kabinet pertama itu sudah bisa kita mendapatkan penjelasan. Karena kalau tidak, jangan-jangan ini tidak ada beda banyak dengan kabinet yang lalu. Nah, itu dia. Kemudian dengan perubahan nomenklatur seperti ini, apakah menurut Anda bisa ada menimbulkan perubahan yang memang signifikan dari segi kerjanya seperti itu, Pak Niko? Nah, kalau dari sisi reorganisasi itu membutuhkan waktu, jadi saya kira menteri-menteri ini memang harus segera kerja cepat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkoordinasikan, karena banyak kerja-kerja kementerian itu yang lintas sektoral, lintas bidang, lintas wilayah, bahkan juga lintas pemerintahan, ya karena mereka harus melibatkan pemerintahan daerah di kabupaten kota, di provinsi dan seterusnya. Nah, mampu nggak sekarang masalah koordinasi ini diperbaiki? Bisa nggak ini diperbaiki? Karena kalau kita lihat meskipun ada 4 Kemenko ya, jangan sampai justru nanti Kementerian Koordinasi ini menambah lagi mata rantai koordinasi tadi yang selama ini justru menjadi semacam penghambat dari cepatnya kerja pemerintah. Gitu. Oke. Sebelum ke Bu Henry, Bu Henry membahas ekonomi, kita sudah terhubung dengan Menteri yang baru, Pak Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam. Iya, kami ucapkan terlebih dahulu selamat Pak atas terpilihnya sebagai Menteri Perindustrian. Iya, selamat malam. Iya, Pak Saleh ini kemudian terpilih menjadi Menteri Perindustrian seperti itu. Kira-kira gambaran seperti apa mungkin yang sudah Bapak gambarkan mengenai perindustrian Indonesia, mana kemudian yang akan didahulukan? Apakah memang industri maritim yang seperti dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo atau seperti apa, Pak Saleh? Enggak, jadi mungkin saya belum bicara dulu program atau apa, karena memang tadi kami diminta untuk biar rapat kabinet besok ketika kami setelah dilantik itu langsung dilanjutkan dengan rapat kabinet. Nah, setelah rapat kabinet baru kami dibolehkan untuk berbicara tentang program-program, karena programnya atau itu semua datangnya dari Presiden. Maka itu mungkin sekarang ini bicara tentang suasana haru atau apa yang tentang pelantikan dulu kali ya. Oke, Pak Saleh, tapi apakah kemudian pada saat komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum adanya pengumuman kabinet ini sudah diberitahu akan mengisi posisi Menteri Perindustrian atau bagaimana nih Pak Saleh? Jadi kemarin saya undang untuk menghadap Bapak Presiden di istana, dan di sana kemarin sore itu ya kami berbicara santai saja, terus beliau juga bercerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika sebelum terjun ke politik. Kan saya sebagai seorang wira swasta yang memang bergeluti di bidang industri. Nah, terus ya cerita tentang pengalaman pada saat itu, bagaimana kita melakukan ekspor, melakukan produksi, itu sampai segala macam. Nah, terus ya akhirnya beliau katakan nanti maksudnya hari ini akan ada acara, yaitu memperkenalkan para pembantunya kepada publik. Ya itu ya acara yang tadi ini. Ya sebatas itu aja. Nah, saya juga masih raba-raba kok, beliau bicaranya masih umum-umum saja. Nah, terus malamnya saya di SMS oleh protokol negara untuk datang menghadiri acara tersebut dengan menggunakan baju putih. Nah, terus ya udah kami datang, setelah di istana baru disampaikan bahwa saya nanti akan menjabat untuk dapat bidang tugas di
Kementerian Perindustrian itu. Oke. Tadi seperti itu. Baik, Pak Saleh, ini kan kabinet yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja, seperti itu. Anda terpilih sebagai pembantu Presiden untuk masa 5 tahun ke depan, ini siap mendukung kerja dari Presiden Joko Widodo, seperti itu Pak Saleh? Iya, jadi saya lihat juga memang ini kan Bapak Presiden ini kan tipe pekerja keras. Jadi ini nggak ada kesempatan untuk kita berleha-leha, tapi langsung begitu selesai pelantikan langsung full speed. Jadi ya tentu ini juga akan berdampak kepada ya tentu keluarga, istri anak tentu udah harus bisa menerima dengan kesibukan nanti yang dialami oleh ayahnya atau suaminya. Sehingga ya tentu kita juga harus untuk bekerja 24 jam. Ini sebelum sidang kabinet besok setelah pelantikan seperti itu Pak Saleh, apakah nanti malam mungkin Pak Saleh mempersiapkan sesuatu untuk kemudian dibicarakan dengan Presiden dari segi perindustrian atau bagaimana Pak Saleh? Belum. Jadi inti kami menunggu arahan dari Bapak Presiden dulu. Kira-kira apa-apa. Jadi tadi beliau katakan itu ya programnya dari beliau yang kira-kira ada ini yang terus tinggal kita sebagai menteri tunggu untuk melaksanakan dengan nanti mengembangkannya seperti apa itu yang nanti kami jalankan. Oke, Pak Saleh, ini kan kemudian masuk dalam tim ekonomi di mana tantangan ekonomi untuk Indonesia terutama untuk tahun depan ini sangat berat seperti itu, ada masyarakat ekonomi ASEAN. Anda sendiri kemudian yakin tim ekonomi Indonesia dapat membuat terobosan-terobosan yang memang membuat perubahan signifikan ke arah Indonesia ataupun perekonomian Indonesia yang lebih baik seperti itu Pak Saleh? Ya tentu satu saya nggak masuk sampai ke tapi yang udah pasti ya kita harus betul-betul siap untuk menerima nanti berbagai macam rintangan tantangan yang ada di depan yang kita tahu bahwa dengan pasar bebas tentu kita harus siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya, baik, terima kasih Pak Saleh Hussein telah memberikan waktunya untuk Berita Satu dan sekali lagi kami ucapkan selamat telah terpilih menjadi Menteri Perindustrian. Terima kasih Pak Saleh Hussein.